Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muna Mulyanandar. Saya akan menjelaskan tentang program BK, yaitu terkhususnya di sekolah MSN 4 Banda Aceh yang memakai instrumen IKMS. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang ada beberapa daftar topik nih. Yang pertama ada rasional, terus dasar hukum, visi dan misi, terus ada deskripsi kebutuhan, adanya tujuan, komponen-komponen program, ada bidang layanan juga. Selanjutnya ada rencana program layanan, ada rencana operasional yaitu RPA Action Plan. Selanjutnya ada pengembangan topik, tema, evaluasi, dan pelaporan atau tindak lanjut. Selanjutnya ada sarana dan prasarana, ada anggaran biaya, dan program semester yang terakhir itu ada beberapa lampiran seperti adanya RPL. Yang pertama yang akan saya bahas adalah rasional. Nah, di sini dikatakan bahwa penerapan dalam BK itu adanya di sekolah, bukan hanya pada terletak atau tidak adanya landasan hukum atau perundang-undangan dan atas ketentuan dari atas, tetapi yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangan. Nah, peserta didik atau konseli itu sebagai individu sedang berada pada proses perkembangan, yaitu berkembang ke arah yang matang. Nah, kurang memiliki pemahaman adanya wawasan tentang dirinya sendiri dan lingkungannya, juga pengalaman dan menentukan arah kehidupannya. Nah, dikatakan bahwa pada rasional ini juga saya jelaskan di sekolah MSN 4 Banda Aceh itu seperti layanan BK yang diselenggarakan di MSN 4 Banda Aceh itu mengalami tantangan pada sisi internal yaitu maupun eksternal. Jadi adanya internal dan eksternal. Nah, tetapi yang lebih dominan ialah ada pada masalah internal, yaitu pada bidang pribadi. Nah, untuk sisi internalnya adanya kebutuhan yang belum terpenuhi, seperti kurang bisa berkomunikasi dengan teman, sebaya, dan membangun solidaritas serta mereka kurang mendapatkan informasi mengenai kebutuhan manusia, seperti seks dan kesehatan reproduksi. Nah, untuk yang eksternal, siswa belum sempurna mengenali bagaimana fasilitas yang ada di sekolah. Banyak juga dari mereka yang ingin sekali mendapatkan informasi berupa manfaat fasilitas yang ada di sekolah dan bahaya merokok dan obat-obat terlarang. Terus selanjutnya ada dasar hukum. Nah, di dasar hukum ada beberapa perundang-undangan yang saya cantumkan di dalam program. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 2000 pada nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dikatakan bahwa konselor sebagai satu jenis tenaga kependidikan dalam undang-undang. Dinyatakan juga bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi serta sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 ayat 1. Nah, ada juga beban kerja guru, bimbingan dan konseling atau konselor. Ya, ada pada pasal 54 dan sebagainya. Ini adalah undang-undang yang dicantumkan pada program BK, ya. Nah, selanjutnya ada visi dan misi. Nah, visi dan misi ini itu ada yang visi misi dari sekolah MSN 4 Banda Aceh dan ada visi misi dari bimbingan dan konseling. Nah, untuk visi misi dari MSN 4 Banda Aceh dikatakan bahwa visinya adalah terwujudnya siswa yang berilmu dan beriman serta beramal, berprestasi dan berkarakter. Nah, untuk misinya yang pertama adalah menambah keimanan dan ketakwaan yang kokoh. Terus ada menginternalisasikan dan mengkorelasikan nilai-nilai Islam dalam setiap mata pelajaran. Nah, selanjutnya ada menyelenggarakan proses pengajaran yang dinamis, sinergis, dan inovatif. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa misinya adalah meningkatkan kesadaran siswa untuk belajar dan beramal ke arah yang lebih baik sebagai mencerminkan siswa yang berkarakter. Selanjutnya ada meningkatkan profesionalisasi, terus ada menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, mewujudkan kenyamanan dalam proses belajar dan mengajar. Selanjutnya ada visi misi dari bimbingan dan konseling. Nah, untuk visi misi bimbingan dan konseling ada visinya terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan sesuai karakter bangsa melalui kesediaannya pelayanan bantuan dalam pemberian dukungan perkembangan dari pengentasan masalah agar peserta didik berkembang secara optimal, mandiri,
maupun mengendalikan diri bahagia. Nah, untuk misinya, yang pertama ada misi pendidikan, yaitu pelayanan yang memfasilitasi pengembangan peserta didik. Yang kedua ada pengembangan, yaitu misi pelayanan yang memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi peserta didik yang berkarakter dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang terakhir ada misi pencegahan, di mana pencegahan atau pengentasan masalah ya, di mana misi pelayanan yang memfasilitasi pencegahan dan pengentasan masalah peserta didik yang mengacu pada kehidupan efektivitas sehari-hari yang terganggu ke arah kehidupan efektif sehari-hari yang berkarakter. Nah, selanjutnya ada deskripsi kebutuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa asesmen kebutuhan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menemukan kondisi nyata peserta didik. Nah, yang dijadikan sebagai dasar dalam merencanakan program BK. Nah, kebutuhan peserta didik dapat diidentifikasi berdasarkan asumsi teoretik atau hasil asesmen yang telah dilakukan. Nah, saya sendiri melakukan instrumen tersebut di MC 4 Banda Aceh, terkhususnya di kelas 74 dengan menggunakan instrumen identifikasi kebutuhan dan masalah siswa atau IKMS. Nah, untuk hasil yang didapatkan itu adalah beberapa untuk dari semua item ya, itu seperti yang sudah dicantumkan di atas, yaitu ada yang tidak masuk kategori, rendah, sedang, tinggi, dan segera. Nah, untuk kategori yang tidak masuk kategori ya, itemnya itu ada 27 item. Nah, untuk item yang rendah itu sekitar 20 item. Dan untuk item sedang itu ada 27 item yang dipilih oleh mahasiswa. Dan yang untuk item tinggi itu ada 65 item. Sedangkan yang untuk item segera itu ada 41 item. Nah, selanjutnya ada profil kelas di sini. Kita bisa lihat ya untuk dari bidang-bidangnya nih. Nah, kalau untuk bidang-bidangnya bisa dilihat sesuai dengan hasil instrumen yang sudah saya lakukan. Untuk bidang pribadi menjadi salah satu bidang yang paling tertinggi yang menjadi kebutuhan atau masalah yang ada pada siswa. Nah, untuk yang paling rendah bisa kita lihat adalah faktor dari bidang sosial. Nah, selanjutnya itu ada profil peserta didik nih. Nah, untuk profil peserta didik, untuk instrumen yang saya lakukan itu adalah jumlah konselingnya ada 19 orang. Untuk kategori yang kurang baik atau yang mendekati itu ada sekitar 10 orang dari populasi. Nah, ini untuk gambar-gambar dimensi atau gambar-gambar orang ini termasuk cerminannya ya. Misalkan kayak laki-laki. Yang pertama itu ada siswa dengan kode K16 itu seorang perempuan. Nah, untuk misalnya kayak kode K4 itulah seorang laki-laki. Nah, ini sesuai ya. Nah, selanjutnya ada rumusan kebutuhan. Nah, untuk rumusan kebutuhan itu diidentifikasi berdasarkan asumsi tentang perkembangan yang seharusnya dicapai peserta didik atau konseli dan asesmen kebutuhan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Jadi, hasil asesmen inilah yang selanjutnya menjadi deskripsi kebutuhan yang akan difasilitasi dalam pencapaian tujuan layanan yang akan diberikan. Nah, untuk yang ini, yang di sampingnya adalah salah satu contoh tabel untuk penyesuaian rumusan kebutuhan. Misalkan ada beberapa butir pertanyaan dari IKMS dari instrumen. Di sampingnya kita bisa membuat rumusan kebutuhan berdasarkan pernyataan pada kalimat IKMS untuk bidang pribadi ya contohnya. Nah, yang kedua ada tujuan, di mana tujuan yang dimaksud merupakan rumusan dari hasil instrumen kebutuhan IKMS dan deskripsi kebutuhan peserta didik. Jadi, tujuan ini dirumuskan sebagai pencapaian dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai oleh peserta didik serta memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Nah, di sampingnya adalah tabel seperti contoh juga seperti deskripsi kebutuhan tadi. Itu adalah tabel. Nah, di tabel pertama itu ada bidang layanan, yang kedua ada butir pertanyaan IKMS, dan yang ketiga adalah tujuan. Nah, di mana tujuan ini juga berdasarkan hasil dari pernyataan butir dari IKMS yang sesuai untuk si peserta didik di sekolah tadi ya. Nah, selanjutnya ada komponen program, di mana
Komponen program BK ini yang dilaksanakan di MSN 4 Banda Aceh itu terdiri dari layanan dasar, peminatan dan perencanaan individual, dan layanan responsif serta dukungan sistem. Nah, yang pertama itu adalah layanan dasar, di mana layanan dasar ini itu adalah pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konselor yang berkaitan dalam pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam bidang pribadi, ya, sosial, belajar, dan karir. Nah, materi layanan dasar dapat dirumuskan atas dasar hasil kebutuhan yang sudah kita lakukan tadi. Nah, yang kedua itu adalah layanan peminatan dan perencanaan individual. Dikatakan bahwa merupakan proses pemberian bantuan kepada peserta didik dalam membuat atau mengimplementasikan secara pribadi sosial, belajar, dan karir tersebut. Nah, jadi tujuan dari layanan ini adalah membantu peserta didik untuk memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangannya sendiri dan mengambil tindakan secara proaktif. Nah, selanjutnya itu ada layanan responsif, ya, di mana layanan ini bertujuan untuk memberikan layanan intervensi. Yang pertama itu terhadap peserta didik yang mengalami krisis atau peserta didik yang telah membuat pilihan yang tidak bijaksana atau membutuhkan bantuan penanganan dalam bidang kelemahan yang spesifik, ya. Terus yang kedua itu layanan pencegahan bagi peserta yang berada di ambang pembuatan pilihan dan tidak bijaksana. Jadi layanan responsif ini adalah pemberian bantuan terhadap peserta didik yang memiliki atau memiliki kebutuhan atau mereka butuh kebutuhan dari masalah yang memerlukan bantuan yang segera. Yang terakhir ada dukungan sistem. Dukungan sistem dikatakan bahwa komponen pelayanan dan kegiatan manajemen. Jadi ada tata kerja infrastruktur dan pengembangan keprofesionalan guru, BK atau konselor secara berkelanjutan. Yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik serta memfasilitasi kelancaran. Nah, untuk selanjutnya itu adalah perhitungan waktu layanan per pekan. Yang tadi, ya, layanan dasar, peminatan, perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Nah, dari hasil yang sudah dilakukan adalah layanan dasar itu mendapatkan waktu sekitar 25% dari 24 jam dikali, ya, yaitu sama dengan 6 jam. Untuk layanan peminatan dan perencanaan individual yaitu 35% dikali 24 jam sekitar 8,4 jam. Nah, untuk layanan responsif itu berada pada 30%, ya, dari 24 jam sama dengan 7,2 jam. Terus untuk dukungan sistem itu ada 10%, dimana dikali 24 jam sekitar 2,4 jam. Nah, untuk totalnya ini semua pas 100% dikali 24 jam sama dengan 24 jam. Jadi ini dilakukan seperpekan atau nanti kita akan menjelaskan di program semester. Selanjutnya ada bidang layanan. Nah, bidang layanan ini seperti yang sudah dijelaskan di layanan dasar, peminatan, dan responsif dan dukungan sistem itu termasuk dari ini, ya. Ada bidang layanan, yaitu bimbingan konseling yang dilakukan pada kelas 74 diharapkan dapat memfasilitasi aspek perkembangan pribadi sosial, belajar, dan karir agar memenuhi beberapa layanan tersebut, ya. Contohnya ada di bidang pribadi nih, dikatakan bahwa ada beberapa aspek bantuan diberikan kepada peserta didik untuk memahami, menerima dan mengambil keputusan dan merealisasikan keputusan secara bertanggung jawab tentang aspek pribadinya. Adapun aspek pribadi peserta didik yang paling tinggi adalah di sekolah, ya, di instrumen MSN 4 Banda Aceh. Yang paling tinggi itu adalah pengenalan fasilitas kesehatan sekolah, merokok, narkotika, kesehatan reproduksi, pengenalan sarana prasarana, ibadah yang ada di sekolah, kegiatan positif, pengelolaan keuangan, pekerjaan, dan cara berkomunikasi. Nah, terus yang kedua ada sosial. Jadi bidang sosial ini merupakan proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk dapat memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi secara positif. Adapun aspek kebutuhan bidang sosial peserta didik yang paling tinggi adalah mengenal kegiatan solidaritas di sekolah, membina hubungan yang akrab dengan anggota keluarga, serta memberikan materi tentang faktor yang mendukung tercapainya cita-cita seseorang. Nah, untuk bidang belajar itu dikatakan bahwa adanya proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk dapat mengenali potensi diri untuk belajar. Adapun aspek kebutuhan yang bidang belajar yang paling tinggi itu ada pada metode-metode belajar, pemberian materi tentang perilaku menyontek dan
dampaknya serta membantu teman yang sulit dalam belajar karena memiliki cacat fisik. Nah, itu yang paling tinggi ya. Nah, untuk yang terakhir ada bidang karir. Di sini dikatakan bidang karir itu merupakan proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk dapat memahami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir. Nah, adapun aspek kebutuhan bidang karir peserta didik yang paling tinggi adalah pemberian materi tentang pentingnya memiliki cita-cita yang sesuai dengan bakat atau minat. Terus ada informasi tentang pekerjaan yang cocok untuk pelajar, ada serta motivasi sukses dari tokoh terkenal. Selanjutnya ada action plan. Nah, dikatakan bahwa rencana operasional ini dibuat untuk menguraikan secara detail tindakan-tindakan yang diperlukan selama 1 tahun untuk mencapai tujuan itu. Nah, jadi rencana operasional atau action plan ini itu didistribusikan ke dalam tabel. Ya, seperti ini contohnya, yaitu membuat bidang tujuan, komponen, strategi, sasaran, materi layanan, metode pelaksanaan, alat atau materi pendukung, serta rencana evaluasi dan ekuivalensi pertemuan. Nah, dari contoh ini sudah sangat lengkap ya. Misal kayak di tabel pertama itu ada bidang layanan. Nah, bidang layanannya misalkan awalnya ini adalah pribadi, yaitu tujuan layanannya juga ada. Ini tujuan layanan diambil dari tabel di tujuan layanan tadi ya. Nah, terus yang kedua ini adalah komponen layanan. Apakah dia diberikan layanan responsif atau tidak? Itu sesuai dengan hasil instrumen tadi. Ya, apakah item ini termasuk layanan responsif atau layanan yang memang perlu segera ditangani. Nah, yang selanjutnya ada strategi layanan. Ya, apakah dia diberikan secara konseling kelompok? Contohnya di sini ada konseling kelompok ya. Atau kalau konseling kelompok berarti adalah di mana konseling ini memang segera dilakukan ya. Kalau memang bimbingan kelompok, mungkin layanannya tidak akan layanan responsif atau mungkin layanan dasar misalnya gitu. Sesuai ya. Nah, kalau untuk materi layanannya ini ada yang punya pengembangan topik dan tema tadi yang di tabel tadi, sesuai ya sama dengan tujuan layanannya. Nah, untuk metodenya itu bisa kita sesuaikan, dan evaluasinya itu bisa disesuaikan dengan juga apakah menggunakan wawancara observasi atau hasilnya nanti bisa disesuaikan juga. Contohnya di sini ada observasi dan angket. Nah, selanjutnya itu ada pengembangan tema dan topik ya. Nah, di sini contohnya seperti di kolom pertama ya, itu ada bidang pribadi. Ini semuanya sudah dikumpulkan sesuai dengan bidang pribadi ya. Dan di sampingnya nih kita harus membuat topik atau tema layanan. Nah, topik, tema, dan layanan ini sudah dibuat ya di proses awal tadi. Nah, ini ya, jadi kayak kita hanya mencocokkan kembali dengan pernyataan butir instrumen IKMS ya. Diusahakan membuat tema atau topik yang menarik agar siswa juga ingin melakukan layanan tersebut. Nah, untuk selanjutnya ini ada juga contoh. Nah, selanjutnya juga ini ada contoh dari pengembangan tema atau topik dari bidang sosial. Ini sama ya. Ini contohnya sudah sudah dikumpulkan. Ini adalah bidang sosial semuanya. Nah, jadi kita untuk membuat tema dan topiknya juga nggak bingung ya, karena kita sudah menyesuaikannya. Nah, untuk selanjutnya juga ada pengembangan topik untuk bidang belajar. Ini juga udah disesuaikan. Nah, untuk kolomnya ini semua instrumen atau butir pernyataan IKMS yang udah disesuaikan di bidang belajar. Selanjutnya ada bidang pengembangan tema dan topik bidang karir ya. Ini contohnya. Ya, ini juga udah dikumpulkan atau diratakan di bidang-bidang karir ya. Nah, selanjutnya ada evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu tentang evaluasi, di mana evaluasi ini merupakan integrasi dari fungsi manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi ini yang tahap awal ya. Nah, di mana evaluasi ini merupakan upaya atau tindak yang dilakukan untuk menentukan ketercapaian atau derajat kualitas kemajuan BK yang mengacu pada kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Nah, dalam menentukan ketercapaian kegiatan BK itu, evaluasi dilakukan dengan melihat gambaran proses dan hasil. Jadi, evaluasi proses dilakukan untuk menganalisa kegiatan plan BK berlangsung.
Nah, untuk yang kedua, itu ada pelaporan, di mana pelaporan ini merupakan langkah kegiatan setelah evaluasi atau kegiatan langkah kedua ya di dalam prosesnya, yaitu isi dalam pelaporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberikan uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Nah, pelaporan ini pada hakikatnya merupakan kegiatan menyusun dan mendeskripsikan seluruh hasil yang telah dicapai dalam evaluasi proses maupun hasil dalam format laporan yang dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terlibat ya. Nah, yang terakhir itu ada tindak lanjut. Tindak lanjut ini merupakan tahap terakhir dari kegiatan evaluasi, di mana tindak lanjut dalam pelaksanaan layanan dimunculkan sebagai bentuk respon cepat terhadap refleksi yang dilakukan. Nah, oleh konselor ya atau guru BK atas permasalahan yang teridentifikasi selama proses pemberian layanan tersebut. Ya, jadi tindak lanjut ini akan diuraikan sebagai bagian dari evaluasi program BK di sekolah. Nah, selanjutnya ini ada sarana ya. Ini termasuk sarana dan prasarana. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang sarana. Yang pertama itu ada alat pengumpulan data. Nah, alat pengumpulan data ini bisa banyak ya. Nah, untuk sekarang saya akan melakukan instrumen. Jadi alat pengumpulan data itu kan termasuk instrumen, yaitu seperti IKMS yang sudah saya lakukan di dalam program BK ini. Nah, untuk alat penyimpan data itu bisa berupa buku atau alat perekam suara atau flash disk misalnya. Nah, untuk yang ketiga itu adalah kelengkapan penunjang teknis. Apapun hal yang menjadi kelengkapan dalam penunjang teknis tersebut sebagai kelancaran pengumpulan datanya atau instrumen yang dilakukan. Nah, yang terakhir ada perlengkapan administrasi. Mungkin sebagian besar mungkin adanya buku ya. Yang terakhir yang kedua itu ada prasarana. Nah, di mana di sini ada ruang tamu, ada ruang kerja, ada ruang BK kelompok dan diskusi, dan ruang dokumentasi ya. Jadi di mana ruang tamu ini sangat diperlukan untuk menyambut atau memberikan pelayanan khusus terhadap orang-orang yang terlibat di dalam pelaksanaan layanan. Nah, terus yang kedua ada ruang kerja. Ruang kerja ini untuk guru BK atau konselor dalam mengerjakan atau sedang menganalisis beberapa layanan yang mungkin akan dikerjakan. Nah, untuk yang ketiga ada ruang BK kelompok atau diskusi. Nah, ruang ini sangat diperlukan ya, walaupun memang di beberapa sekolah tidak memiliki ruangan yang sangat lengkap. Misalnya, ada di dalam satu ruangan itu terdapat ruangan lagi misalnya. Ada beberapa sekolah yang tidak memiliki ruangan tersebut. Nah, tetapi setidaknya setiap sekolah itu memiliki ruangan BK kelompok atau diskusi. Jadi, terlihat lebih besar dan bisa digunakan untuk beberapa layanan. Tadi ada ruang dokumentasi, di mana ruang ini menjadi tempat yang lebih privacy. Selanjutnya ada anggaran biaya. Nah, anggaran biaya ini sesuai dengan yang ada di sekolah ya, terkhususnya MSN 4 Banda Aceh, yaitu anggaran biaya yang dialokasikan untuk kegiatan BK dengan rincian sebagai berikut. Seperti ada karya wisata ya. Jadi karya wisata di sini sebanyak 5 orang peserta didik dikali 50 ya, yaitu sebesar 250.000. Ada bahan habis pakai nih, ada satu ring yaitu sebesar 50.000 ya. Terus ada kertas itu ada satu paket sama dengan 45.000. Itu ada spidol, penghapus dan whiteboard ya, seperti papan tulis ya, papan tulis yang putih itu satu paket ya, dikali dengan 125.000 ya. Nah, selanjutnya ada flash disk sebagai alat pengumpulan data. Itu satu buah, sekitar perkiraan 200.000. Nah, itu total semuanya adalah 670.000. Selanjutnya ada program semesteran ya. Di sini ada program semesteran, ada yang ganjil dan genap. Nah, untuk yang pertama ini ada tabel ya. Ini tabel untuk semester ganjil. Nah, semester ganjil itu merupakan mulai dari bulan Juni, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember ya. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan mana yang lebih diprioritaskan. Contohnya untuk semester ganjil, di sini ada contohnya ya, yang sudah disesuaikan. Jangan lupa nanti dibuat juga ada tujuan-tujuannya. Jadi tujuannya itu sesuai dengan
kegiatan layanan yang sudah ditentukan. Selanjutnya juga ada program semesteran, ini yang genap ya. Ini juga bisa disesuaikan, contohnya ini kayak ada waktunya. Ini dalam bulan Januari itu ada sekitar 4 minggu, ini bisa disesuaikan sesuai dengan kegiatan layanannya ya, per minggunya gitu. Selanjutnya ini yang terakhir ada lampiran-lampiran berupa RPL ya. Untuk yang pertama ini ada contoh dari RPL untuk bimbingan klasikal ya, sesuai dengan nanti ada tema atau topik yang dilakukan ya. Selanjutnya ada rencana pelayanan bimbingan dan kelompok nih, bimbingan kelompok ya. Nah, ini RPL untuk bimbingan kelompok nih ya. Selanjutnya ini ada RPL konseling kelompok. Nah, ini untuk konseling ya, dia agak berbeda. Rencana pelayanannya itu sesuai dengan POPBK ya. Sama juga untuk konseling individual. Nah, ini adalah contoh dari RPL konseling individual. Nah, ada nama konseling, kelas, hari dan tanggal, pertemuan, waktu, tempat, dan gejala yang dialami. Sekian adalah pemaparan singkat tentang program BK yang sudah dibuat melalui video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton pembuatan program secara singkat ini. Semoga memberikan manfaat yang lebih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.